Oke guys, welcome in my channel Press Reva. Terima kasih telah berkunjung dan menonton di video saya. Oke, kira-kira apa ya judul yang kita bahas pada saat ini mengenai dunia materi satpam? Apa ya kira-kira? Nah, sesuai judulnya guys. Intinya di sini atau pokok pembahasan kita pada saat ini yaitu banyak sekali kawan-kawan serta kenalan yang bertanya-tanya mengenai dunia satpam ini. Apakah personil calon seorang satpam harus memiliki yang namanya skill satpam? Skill satpam. Maksudnya skill bela diri, pencak silat atau karate. Apakah itu diwajibkan di persatuan pengamanan security? Wah, ini guys penjelasannya. Biar saya jelaskan satu persatu guys ya. Ini dia. Mungkin kita sudah tahu apa pembahasan kita serta materi yang kita bahas di video ini, yaitu mengenai apakah seorang satpam atau security harus atau diwajibkan yang namanya memiliki skill bela diri, pencak silat, taekwondo dan segala macam guys. Jawabannya di sini tidak wajib guys, tidak wajib kita memiliki persatuan atau organisasi dari perguruan ini segala macam gini. Itu tidak perlu guys, itu tidak perlu atau bukan salah satu syarat calon seorang satpam ketika ingin mencalonkan diri harus mempunyai skill yang namanya bela diri. Tetapi di sini saya akan menjelaskan bahwasanya ketika kita telah memasuki dunia satpam atau security, ketika kita mengikuti pendidikan, mengikuti diklat dan ditempatkan di sebuah perusahaan atau wilayah kawasan di mana kita ditugaskan nanti, disitulah yang namanya wajib kita harus memiliki skill bela diri. Nah, mungkin kawan-kawan bingung. Dari awal tadi saya menjelaskan bahwasanya syarat calon seorang personil satpam apakah wajib yang namanya memiliki skill karate bela diri. Mungkin kawan-kawan bingung di situ. Dimana tadi jawaban saya yaitu tidak wajib dan bukan salah satu syarat memasuki dunia satpam. Nah, kenapa saya mengatakan bahwasanya ketika kita ditugaskan, ketika kita telah mengikuti pendidikan atau diklat, disitulah dimulaikan kita memiliki atau yang diajarkan yang namanya bela diri. Nah, bela diri apa yang akan diajarkan kepada kita ketika kita mengikuti diklat tersebut? Nah, ini dia guys, saya jelaskan satu persatu. Dimana ketika kita telah mengikuti pendidikan atau diklat, disitulah pertama-tama kita diberikan yang namanya materi-materi serta tugas-tugas pekerjaan kita ketika kita sudah menjadi personil satpam di sebuah perusahaan guys. Nah, bela diri apakah yang akan diajarkan kepada kita oleh pelatih atau pembimbing saat kita mengikuti pendidikan nanti? Yaitu ada dua guys. Mungkin kawan-kawan bertanya-tanya, bela diri apa itu? Nah, yang satunya atau yang pertamanya yaitu drill tongkat guys. Nah, mungkin kawan-kawan tidak asing lagi yang namanya drill tongkat ini. Drill tongkat ini adalah berasal dari latihan yang namanya drill tongkat Polri, yang dimana ketika kita mengikuti pendidikan atau diklat, mereka atau komando biasanya yang melatih itu dari pihak tentara, pihak kepolisian, dan itulah yang diajarkan kepada kita itu drill tongkat ya. Dan mereka mengajarkan kita beberapa teknik-teknik bagaimana cara menggunakan drill tongkat tersebut ketika kita sudah memasuki yang namanya dunia pendidikan satpam guys. Nah, yang kedua yaitu drill borgol, yang dimana dari dasarnya drill borgol ini adalah dari satuan pengamanan atas, yaitu dari kepolisian, tentara, dan yang pentingnya yang berkaitan dengan pengamanan atau alat negara kita guys. Nah, pada saat ketika kita mengikuti pendidikan juga, mereka mengajarkan kita yang namanya teknik bela diri menggunakan drill borgol. Nah, bagaimana dengan penjelasan saya guys? Apakah jelas atau masih ada yang kurang jelas? Dan intinya di sini buat kawan-kawan, buat rekan-rekan atau para
yang ingin mencalonkan diri sebagai personil Satpam, jangan takut lagi ketika tidak memiliki yang namanya skill bela diri, karate, dan segala macam guys. Itu semua tidak harus dan wajib dari salah satu syarat memasuki dunia Satpam. Dan buat kawan-kawan juga, ketika ada saran serta yang ingin disampaikan di video ini, silakan berkomentar di bawah komentar. Dan izin kepada senior, jika ada saran yang lebih menarik atau jawaban yang lebih mendetail lagi, silakan berikan saran di bawah komentar dan saya akan menjawab satu persatu dengan melalui video ini. Dan buat kawan-kawan, tetap semangat dan selamat bertugas dimanapun kawan-kawan. Tetap waspada dan pantau daerah di mana Anda berjaga. Oke guys, dan pastinya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kedepannya semakin berkembang dan semakin menjadi sesuai ekspektasi atau keinginan kita bersama. Oke guys, saya dari Kepulauan Riau, salam sehat, Prafu.